Pernahkah Anda merasa bingung tentang cara menunjukkan rasa cinta dan penghargaan kepada orang yang Anda cintai tanpa harus menggunakan kata-kata manis atau hadiah mahal? Di dunia yang sibuk ini, kita sering lupa bahwa tindakan kecil yang tulus bisa sangat berarti. Filosofi Stoik, dengan kebijaksanaannya yang mendalam, memberikan kita cara-cara unik untuk mengekspresikan perasaan kita melalui tindakan yang sederhana namun penuh makna. Dalam video ini, kita akan melihat 7 tindakan diam yang terinspirasi oleh Stoicisme yang dapat membantu Anda menunjukkan nilai sejati Anda kepada orang yang Anda cintai. Terkadang, kehadiran tanpa kata dan tindakan sederhana dapat meninggalkan kesan yang mendalam dan abadi. Bersiaplah untuk menemukan bagaimana langkah-langkah kecil ini dapat memperkuat hubungan Anda dan membuatnya lebih berarti. Sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Anda untuk tetap bersama kami hingga akhir video. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam kesibukan kita sehari-hari, seringkali kita lupa bahwa mendengarkan dengan penuh perhatian bukan hanya sekadar mendengar kata-kata, tetapi lebih mendalam lagi, yakni hadir secara emosional dan penuh perhatian. Epictetus pernah berkata, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar kita dapat mendengarkan lebih banyak daripada yang kita katakan. Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah bentuk penghargaan terhadap kehadiran orang lain. Misalnya, ketika seorang teman menceritakan pengalamannya di tempat kerja, mendengarkan dengan penuh perhatian berarti tidak hanya memahami kata-kata yang diucapkan, tetapi juga menangkap makna yang tersembunyi di balik cerita mereka. Seneca mengatakan, yang paling penting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Ini mengingatkan kita bahwa keheningan perhatian kita seringkali lebih bermakna daripada kata-kata yang diucapkan. Ketika kita benar-benar mendengarkan, kita membangun jembatan empati yang kuat, memungkinkan kita untuk merasakan dan memahami lebih dalam lagi pengalaman orang lain. Mendengarkan dengan penuh perhatian juga mengajarkan kita untuk menerima dengan tulus, tanpa keinginan untuk mengubah atau menilai. Marcus Aurelius mengatakan, jika Anda menyerah kepada dunia, Anda tidak dapat mendengar, melihat, atau berpikir. Ini mengingatkan kita bahwa dalam keheningan perhatian kita tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga menghadirkan diri secara emosional dan spiritual. Melalui tindakan sederhana ini, kita tidak hanya memperdalam hubungan dengan orang lain, tetapi juga memperkaya koneksi dengan diri kita sendiri. Mendengarkan dengan penuh perhatian bukan hanya sekali-sekali, tetapi sebuah sikap hidup yang dapat kita terapkan dalam setiap interaksi. Dengan begitu, kita tidak hanya membangun komunikasi yang lebih baik, tetapi juga membangun dunia yang lebih berempati dan menghargai satu sama lain. Kedua, membantu tanpa diminta. Setiap kali kita merespons panggilan bantuan tanpa diminta, kita tidak hanya menyentuh kehidupan orang lain, tetapi juga membuka pintu untuk saling menguatkan dalam kebersamaan. Dalam setiap langkah yang kita ambil untuk mendukung tanpa syarat, kita memberi lebih dari sekadar waktu atau tenaga. Kita menanamkan benih kebaikan yang tak terlupakan di dalam hati mereka yang menerima. Sebuah seni tersembunyi terletak dalam kemampuan kita untuk melihat kebutuhan orang lain sebelum mereka bahkan menyatakannya. Ini seperti membaca not angka yang tersembunyi di dalam melodi kehidupan mereka. Kita menawarkan payung ketika hujan turun, bukan karena diharapkan, tetapi karena kita merasa panggilan untuk melindungi dan menyelamatkan. Bayangkan seorang anak yang berusaha menyelesaikan tugas rumahnya dengan putus asa. Tanpa diminta, kita duduk di sampingnya, membantu menerangi jalannya dalam kegelapan materi yang kompleks. Di sini, bukan hanya ilmu yang kita berikan, tetapi juga keyakinan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Tidak perlu hadiah besar atau penghargaan gemerlap.
Yang kita cari adalah senyuman kecil, ungkapan terima kasih yang tulus, atau mata yang bersinar karena kelegaan. Di dalam momen-momen sederhana ini, kita merasakan kehangatan dari ikatan manusiawi yang sebenarnya, di mana setiap tindakan kecil kita mengisi kekosongan dengan kebaikan. Kita tidak pernah tahu betapa jauh dampak sebuah tindakan kebaikan dapat membawa. Di dalam setiap permintaan tak terucapkan yang kita jawab, kita membangun jembatan antara hati kita dan dunia mereka. Kita menggenggam erat satu sama lain dalam kebersamaan yang penuh makna, tanpa batasan bahasa atau budaya. Seperti kata Seneca, kebaikan adalah bahasa yang dipahami oleh semua orang. Dalam setiap langkah yang kita ambil untuk membantu tanpa diminta, kita membentuk kembali dunia menjadi tempat yang lebih hangat dan ramah. Kita menunjukkan bahwa kebaikan tidak hanya menjadi nilai, tetapi juga bentuk paling murni dari cinta dan perhatian yang bisa kita berikan. Membantu tanpa diminta adalah panggilan untuk membuka mata dan hati kita, untuk mengenali peluang kecil yang bisa kita jadikan momen kebaikan. Mari kita terus menaburkan benih kecil ini di sekitar kita, sehingga setiap hari kita dapat menyaksikan keajaiban kecil yang tumbuh dan berkembang di dunia ini. Ketiga, menghormati waktu dan ruang pribadi. Di dalam setiap perjalanan hidup yang kita tempuh, terdapat kebijaksanaan yang tersimpan dalam setiap detik yang berlalu. Ketika kita belajar memberikan ruang, kita sebenarnya memberi kesempatan bagi jiwa untuk menemukan ketenangan yang sejati. Dalam keheningan itu, kita menemukan bukan hanya kebebasan untuk berdiam diri, tetapi juga pengertian bahwa setiap pribadi membawa keunikan yang harus dihargai. Menghargai waktu adalah cara kita menghargai setiap detik yang kita lewati bersama. Waktu, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, adalah perangkat terbesar yang diberikan kepada manusia. Memahami bahwa waktu tidak pernah mundur mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen yang kita bagi bersama, sebagai potensi untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan ruang pribadi adalah tempat suci di mana kejujuran diri bisa tumbuh subur. Ketika kita memberikan ruang bagi pasangan kita untuk menjadi diri mereka sendiri, kita memberi hadiah berharga berupa kebebasan untuk tumbuh tanpa batasan. Dalam kesunyian dan kesendirian, terkadang kita menemukan kebahagiaan yang sejati, karena itulah jalan yang benar untuk menemukan diri. Pikirkanlah waktu dan ruang pribadi seperti taman bunga yang indah. Setiap individu adalah bunga dengan warna dan aroma yang unik. Ketika kita memberikan ruang bagi setiap bunga untuk tumbuh dengan baik, mereka berkembang penuh warna dan keindahan. Begitu juga dengan hubungan kita, saat kita memberikan ruang bagi pasangan kita untuk mengeksplorasi minat dan passion mereka, mereka membawa kembali kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup kita bersama. Dengan cara ini, kita membangun fondasi cinta yang kuat dan penuh pengertian. Memberikan waktu dan ruang pribadi bukanlah tentang menjaga jarak, tetapi memberi makan bagi tanaman kehidupan kita. Saat tanaman diberi ruang untuk menyebar akarnya dalam-dalam, mereka tumbuh dengan kuat dan menghasilkan bunga yang indah. Demikian juga dalam hubungan kita, memberikan ruang untuk pertumbuhan dan pengembangan pribadi memperkuat dasar cinta dan pengertian yang tumbuh bersama-sama. Keempat, menyediakan waktu untuk mendengarkan. Ketika seseorang berbicara, terkadang kita lupa untuk benar-benar hadir. Luangkanlah waktu untuk mendengar mereka dengan seutuh hati. Ini bukan hanya tentang membiarkan kata-kata mereka melewati telinga kita, tetapi tentang memberikan perhatian sepenuh hati kepada perasaan dan pikiran yang mereka bagikan. Sebagaimana kata Epictetus, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar kita dapat mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada yang kita katakan. Mendengarkan dengan hati adalah cara kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh peduli. Ini bukan sekadar aktivitas fisik untuk merespon kata-kata, tetapi sebuah ungkapan bahwa kita menghargai perspektif yang mereka bawa. Dengan memberikan ruang untuk mereka berbicara tanpa interupsi,
kita memberi kesempatan bagi mereka untuk merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Bayangkan Anda sedang memperhatikan detail halus dalam lukisan yang indah, setiap warna, goresan kuas, dan perasaan yang disampaikan oleh seniman. Begitu pula dengan mendengarkan dengan hati, kita memperhatikan setiap nuansa kata-kata dan ekspresi orang lain. Saat kita mendengarkan dengan hati, kita tidak hanya memahami apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga bagaimana mereka merasa. Kita membuka diri untuk belajar dari sudut pandang yang mungkin berbeda dengan yang kita miliki. Sebagaimana kata-kata Marcus Aurelius, janganlah begitu sibuk memperdebatkan tentang apa yang harus dilakukan, tetapi dengarkanlah dengan tekun apa yang dikatakan oleh mereka yang telah berpengalaman. Ini merupakan momen evaluasi diri, di mana kita mempertimbangkan bahwa setiap orang membawa pengalaman dan pandangan unik yang dapat menginspirasi atau memperkaya pemikiran kita. Dengan mempraktikkan mendengarkan yang membumi ini, kita tidak hanya memperluas cakrawala empati kita, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan orang-orang di sekitar kita. Ini adalah investasi dalam kepedulian dan keterbukaan, yang pada gilirannya membawa dampak positif dalam komunikasi dan hubungan antar pribadi kita. Jadi, mari luangkan waktu untuk mendengarkan. Tidak hanya dengan telinga kita, tetapi dengan hati yang penuh pengertian dan penghargaan. Ini adalah langkah kecil namun berarti, yang dapat membawa perubahan besar dalam cara kita berinteraksi dan terhubung dengan dunia di sekitar kita. Kelima, memberikan dukungan emosional. Di kehidupan yang seringkali terburu-buru ini, kita sering lupa betapa pentingnya kehadiran dan mendengarkan dengan tulus saat orang yang kita cintai menghadapi masa sulit. Terkadang, mereka hanya butuh seseorang yang mau duduk, mendengarkan, dan memahami tanpa langsung memberi solusi atau saran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Epictetus, seorang filsuf Stoik, kita memiliki dua telinga dan satu mulut agar kita bisa mendengarkan lebih banyak dan berbicara lebih sedikit. Bayangkan kita seperti pohon yang kokoh, menawarkan cahaya dan perlindungan di bawah naungan daun-daun lebatnya. Begitu pula, kita dapat menjadi tempat yang nyaman bagi orang lain untuk berbagi beban mereka, tanpa rasa takut akan penilaian atau kritik. Mendengarkan dengan penuh perhatian juga mencerminkan ajaran dari Marcus Aurelius, yang mengajarkan bahwa dalam setiap interaksi, kita dapat menemukan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Ketika kita mendengarkan dengan hati yang terbuka, kita tidak hanya memperkuat hubungan kita, tetapi juga memberikan ruang bagi orang lain untuk merasa didengar dan dihargai. Jadi, mari kita menjadi seseorang yang hadir ketika diperlukan, yang mendengarkan ketika kata-kata terlalu sedikit, dan yang mengerti bahwa kehadiran kita adalah hadiah yang tak ternilai. Dalam kedalaman mendengar tanpa syarat, kita menemukan kekuatan untuk saling mendukung dan tumbuh bersama dalam setiap perjalanan hidup yang kita jalani. Dengan memberikan kehadiran dan mendengarkan dengan penuh perhatian, kita tidak hanya menawarkan dukungan emosional, tetapi juga membangun ikatan yang kokoh dengan orang-orang terdekat kita. Keenam, menyediakan waktu berkualitas. Dalam hidup ini, tak ada yang lebih berharga daripada momen-momen yang kita bagi bersama. Ketika kita meluangkan waktu untuk beraktivitas bersama orang-orang terkasih, seperti berjalan-jalan di taman yang hijau, menonton film yang menyentuh hati, atau sekadar duduk bersama sambil bercerita di bawah langit malam yang cerah, kita sebenarnya sedang membangun lebih dari sekadar waktu yang dilewati bersama. Kita sedang membangun kenangan, memperkuat ikatan yang telah kita ciptakan. Sebagaimana kata Seneca, seorang filsuf Romawi kuno, waktu yang dihabiskan dengan bijak adalah kekayaan yang tak ternilai. Meluangkan waktu berkualitas dengan orang-orang yang kita sayangi adalah cara kita mengekspresikan penghargaan kita terhadap kebersamaan. Ini bukan hanya soal menyediakan waktu, tetapi juga tentang memberikan perhatian penuh, mendengarkan dengan hati yang terbuka, dan hadir sepenuhnya di saat-saat yang kita bagi bersama.
Dalam momen-momen seperti ini, kita tidak hanya menciptakan kenangan indah yang akan kita ingat selamanya, tetapi juga memberikan pesan kepada orang-orang terdekat bahwa mereka berarti banyak bagi kita. Seperti kata Marcus Aurelius, ketika kau berhadapan dengan orang lain, ingatlah bahwa ini adalah seseorang yang telah dihadiahkan oleh alam semesta, dan bahwa kau harus berperilaku sebagaimana layaknya dengan seorang manusia. Kebersamaan ini memberi ruang bagi kita untuk saling menguatkan, merayakan kehidupan, dan mendukung satu sama lain di setiap langkah perjalanan kita. Misalnya, seperti saat kita merawat kebun bersama-sama, kita menikmati hasil panen bersama dan merayakan keberhasilan kolaborasi kita. Dengan cara ini, kita tidak hanya menghabiskan waktu bersama, tetapi juga membangun koneksi yang lebih dalam. Jadi, mari kita teruskan tradisi ini dengan hati yang penuh cinta dan kepedulian. Mari kita meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas bersama, tidak hanya sebagai rutinitas harian, tetapi sebagai ritual yang memperkaya dan memperdalam hubungan kita. Karena dalam akhirnya, apa yang kita simpan bukanlah hanya kenangan, tetapi juga rasa syukur atas keberuntungan kita memiliki orang-orang istimewa dalam hidup ini. Ketujuh, menjaga kesabaran. Di dunia yang penuh dengan perbedaan dan konflik, seringkali sulit untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Namun, Stoicisme mengajarkan kebijaksanaan yang mendalam, menjaga kesabaran sebagai wujud kasih sayang, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Bayangkan Anda terlibat dalam diskusi memanas dengan seseorang yang memiliki pandangan berbeda. Reaksi emosional cenderung hanya memperburuk situasi, seperti menyiram air ke dalam api yang membara. Epictetus mengatakan, sulitnya latihan tidak terletak pada apa yang kita hadapi, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Dalam hal ini, menjaga kesabaran seperti memilih untuk menyiram air dingin ketika emosi memanas, memberikan ruang bagi pikiran yang tenang untuk menemukan solusi yang lebih baik. Stoicisme mengajarkan untuk tetap tenang dan rasional dalam menghadapi cobaan hidup. Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan dalam menghadapi tantangan. Saat kita mampu menjaga kesabaran, kita memberikan waktu bagi diri kita untuk berpikir dengan jernih dan mendalam. Kita tidak terburu-buru dalam menilai atau merespon, melainkan memberikan diri kita kesempatan untuk memahami dengan lebih baik. Dalam konteks stoicisme, menjaga kesabaran juga merupakan bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Kita menghargai dan menjaga kesehatan mental kita dengan tidak membiarkan emosi negatif menguasai diri. Dengan tetap tenang, kita memberikan ruang bagi pertimbangan yang lebih bijaksana dan solusi yang lebih baik. Jadi, mari kita kenali bahwa menjaga kesabaran bukanlah hal yang mudah, tetapi merupakan latihan yang membutuhkan keberanian dan disiplin. Dengan begitu, kita dapat melihat bahwa stoicisme bukan hanya sebuah filsafat kuno, tetapi juga panduan berharga dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga ketenangan dan menghadapi segala tantangan dengan penuh kasih sayang. Terima kasih telah menemani kami dalam eksplorasi tentang bagaimana tindakan-tindakan sederhana dapat menginspirasi hubungan dan kehidupan kita sehari-hari. Dengan mengintegrasikan tindakan-tindakan diam ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat menunjukkan cinta dan penghargaan secara tulus dan bermakna. Rasakan bagaimana setiap tindakan kecil dapat memberikan dampak besar dalam hubungan Anda dan kehidupan sehari-hari. Mari kita terus menjaga semangat untuk mengeksplorasi bagaimana setiap tindakan kecil dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Dengan menunjukkan kasih sayang dan penghargaan secara tulus, kita tidak hanya memperkaya hubungan kita tetapi juga memperkaya diri sendiri dalam perjalanan menuju pengembangan diri yang lebih baik. Jangan lupa untuk memberi suka, beri komentar, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda jika Anda merasa terinspirasi. Jangan lupa juga untuk berlangganan channel kami dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga Anda selalu dapat membawa kasih sayang dan penghargaan dalam setiap langkah hidup Anda. Terima kasih atas dukungannya.